Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih. Mari pada kesempatan ini kita meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari penginjil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana kekuasaan itu terkadang membuat kita lupa diri. Atau kekuasaan itu membuat kita bisa melakukan segala hal yang walaupun itu dengan motif yang tidak terpuji, atau boleh kita katakan dengan motif untuk mencari keamanan diri. Nah, dalam konteks Yesus dan orang-orang Yahudi secara khusus tadi dikatakan di dalam bacaan Injil itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tentu latar belakang yang menjadi kesepakatan mereka itu, atau yang menjadi rencana mereka itu adalah Yesus yang dengan ajaran-ajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukannya itu telah menarik begitu banyak orang kepadanya, atau banyak orang yang percaya kepadanya. Dan tentunya nanti ini menjadi sebuah akibat lanjut atau menjadi sebuah konsekuensi di mana orang tidak percaya lagi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atas apa yang mereka ajarkan, karena memang mereka bisa saja karena memang pencitraan mereka atau pengaruh mereka, kewibawaan mereka sudah menjadi usang untuk pendengarnya. Nah, karena alasan itulah maka mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, di samping itu konsekuensi lanjut bahwa ketika orang banyak mengikuti Yesus, bahwa bangsa Roma akan menghancurkan bait Allah ya, atau menghancurkan tempat mereka berdoa. Jadi mereka melihat lebih jauh ke depan ya, akan konsekuensi yang
yang akan terjadi kalau seandainya ada begitu banyak orang yang meninggalkan bait Allah dan mengikuti Yesus. Tetapi teman-teman yang terkasih, perlu kita pahami bahwa tentu di sini hal yang mau ditekankan oleh orang-orang Yahudi itu atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu bukan pertama-tama hal itu yang menjadi alasannya, tetapi mereka takut kehilangan orang banyak ya, takut kehilangan umat. Sebab kalau umat tidak ada, tentu mereka kekurangan pendapatan ya. Atau kalau tidak ada yang mendengarkan mereka, tentu segala rencana-rencana mereka yang bermotifkan kepentingan pribadi dan kelompok itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, dengan demikian ya kemudian mereka akan menjadi gembel agama ya. Nah, tentu di sini teman-teman yang terkasih memang alasan utamanya bukan mereka takut agar umatnya itu akan meninggalkan mereka atau bangsa Romawi akan menghancurkan rumah ibadat mereka, tetapi karena alasan ekonomi ya, alasan uang dari berbagai kebijakan keagamaan yang mereka bangun sendiri. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, sehingga Yesus tidak selalu mendapat tempat untuk mereka ya. Artinya di sini ketertutupan hati mereka sudah membuat mereka tidak mampu lagi percaya kepada Yesus atau melihat Yesus itu sebagai Mesias yang datang atau penyelamat yang mau menyelamatkan manusia. Justru orang-orang sederhana yang setia mendengarkan Yesus, yang justru mengenal Yesus itu lebih jauh, mengenal Yesus itu lebih dalam, bahwa Yesus itu adalah Mesias, atau dalam arti tertentu bahwa Yesus itu adalah seorang yang memang menunjukkan diri melalui ajaran-ajaran, tindakan-tindakan mujizatnya itu ya lain dari pemuka-pemuka agama mereka. Dan tentunya pelan-pelan mungkin mereka akan menyadari bahwa Yesus itu nabi, dan bisa saja lebih dari nabi mereka akan mengaku Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka yang saat ini sudah menjadi nyata di hadapan mereka. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, terkadang juga ya dalam kehidupan kita mungkin karena kepentingan pribadi ya, kita menunjukkan diri dalam keegoisan ya. Kita berani untuk melakukan segala cara menyingkirkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran, atau orang-orang yang mau membongkar kebobrokan diri kita, atau orang-orang yang memang tidak mengikuti apa yang menjadi rencana kita. Bisa jadi seperti itu ya. Kita menghancurkan masa depan mereka, membatasi ruang gerak mereka, dan kita memperlakukan mereka semena-mena. Tentu semuanya itu adalah indikasi bahwa hati kita itu tertutup dengan kehadiran Allah, kebenaran Allah, firman Allah yang senantiasa disuarakan kepada kita setiap saat. Teman-teman yang terkasih, masa Prapaskah ini menjadi momen penting bagi kita untuk merefleksikan diri, kembali ke dalam diri, menerima Allah dan menerima sesama. Allah akan menuntun kita, akan mengarahkan kita kepada kebenaran, dan membentuk sikap kita untuk senantiasa bertindak yang benar juga dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau membuka hati akan kehadiran Allah dan kehadiran sesama. Tanpa itu kesadaran akan cinta, kesadaran akan kasih takkan pernah terjadi dalam diri kita. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu ya, mereka menutup diri dengan segala kepentingan yang mereka miliki, yang kemudian membuat mereka menutup hati, menutup cinta yang seharusnya mereka lakukan sebagai ahli agama atau sebagai pemuka agama kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi mereka itu tidak lakukan, karena itu tadi semangat egosentrisme sangat kuat mempengaruhi hidup mereka. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan langkah kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama apa adanya. Semoga.